Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Megawati dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Seperti yang kita tahu, administrasi dan supervisi pendidikan itu adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Administrasi juga berasal dari bahasa Latin ad dan administer, yang menurut Gay 1992 artinya itu melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Sedangkan pengertian administrasi menurut Gay adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Hadari Nawawi 1989, administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidik secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Yang kedua itu ada Robert E. Wilson 1996. Administrasi itu adalah koordinasi kekuatan penting untuk pengajaran yang lebih baik bagi anak-anak di dalam organisasi sekolah untuk mencapai tujuan dan menjamin pencapaian tujuan. Dan yang ketiga itu ada Oteng Sutisna 1983. Administrasi pendidikan sebagai suatu peristiwa mengkoordinasikan kegiatan yang bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak. Dan yang terakhir itu ada Calvin Grider 1961. Administrasi pendidikan itu adalah keseluruhan proses yang menggunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai baik personal maupun material dalam usaha pencapaian tujuan bersama seefektif dan seefisien mungkin. Dalam administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan itu kebanyakan orang berpendapat bahwa administrasi hanya dianggap sebagai kegiatan tulis-menulis dan pembukuan keuangan. Pandangan tersebut kadang-kadang ada benarnya juga dan bukan tidak beralasan secara fisik dan kenyataannya. Kegiatan administrasi dilakukan dalam praktek tulis-menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik, atau komputer. Peranan administrasi dalam pendidikan yaitu administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi mutu dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan di atas agar lebih efektif dan efisien, perlu diinformasikan yang memadai. Sistem informasi dunia pendidikan menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan guru
di sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk mengelola sekolah sehari-hari. Pengawas pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan, mulai tingkat kecamatan sampai provinsi memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi, untuk melakukan pembinaan serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu ada fungsi atau proses administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan di sini dilihat dari konsep dan teori administrasi. Maka dapat ditegaskan bahwa proses pengolahan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan dan memaksimalkan tingkat pencapaian potensi sumber daya yang tersedia. Adapun beberapa fungsi administrasi pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan di sini dapat diartikan sebagai proses penyusun berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian. Ini maksud dengan fungsi pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas-tugas orang itu dalam organisasi. Pengorganisasian juga dimaksud mengatur mekanisme kerja organisasi sehingga dengan pengaturan tersebut dapat menjamin pencapaian tujuan secara yang ditentukan. Yang ketiga itu ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan tersebut menurut teori 1977 berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Yang keempat itu ada fungsi pengkoordinasian. Yang dimaksud dengan fungsi pengkoordinasian mengandung makna menjaga. Dan yang kelima itu ada fungsi pengarahan. Menurut Nawawi 1989 mengemukakan bahwa pengarahan adalah memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Dan yang terakhir tuh yang keenam, fungsi pengawasan. Nah, yang di dalam maksud fungsi pengawasan itu dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan mengetahui realisasi perilaku personal dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki. Menurut Hadari Nawawi bahwa pengawasan dalam administrasi metode dan alat tertentu dalam usaha dalam mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada prinsip administrasi pendidikan. Berikut ini merupakan dasar yang perlu diperhatikan agar administrator dapat mencapai sukses dalam tugasnya. Yang pertama itu ada prinsip efisiensi. Yang pertama, prinsip efisiensi. Administrator akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisien. Yang kedua itu ada prinsip pengelolaan. Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien dengan cara melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan melakukan pemeriksaan atau pengontrolan. Dan yang ketiga itu ada prinsip pengutamaan tugas pengelolaan.
Bila diharuskan untuk memilih pekerjaan, manajemen, dan pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memprioritaskan pekerjaan operatif. Namun, ia sebaiknya tidak memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan operatif saja karena bila ia hanya berkecimpung dalam tugas-tugas operatif saja, maka pekerjaan pokoknya akan terbengkalai. Dan yang keempat itu ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Yang kelima itu ada prinsip kerjasama. Yang keenam ada prinsip fleksibilitas. Yang ketujuh ada prinsip efisien dan efektivitas. Yang kedelapan itu ada prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kesembilan itu ada prinsip kontinuitas. Dan yang terakhir itu ada prinsip pendidikan seumur hidup. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Saya persilahkan kepada teman-teman saya yang ingin bertanya tentang konsep dasar administrasi pendidikan, saya persilahkan. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang menyangkut dalam video ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.